Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kita bersyukur Allah terus memberikan kita kenikmatan, di mana kenikmatan di antaranya yang ada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat untuk berada dalam majelis yang mudah-mudahan dengan kita melaksanakan sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan majelis ilmu sampai nanti waktu syuruk tiba. Allah Subhanahu wa taala memberikan catatan pahala dengan kita diberikan catatan mendapatkan haji dan umrah yang sempurna dan sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara dampak dosa atau maksiat akan mengakibatkan kecanduan. Ini salah satu poin yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di kitab beliau Ad-Dawa Wad-Dawa. Saya pernah singgung bahasan ini atau di awal pertemuan ketika saya hadir di kota Kendari ini. Ad-Dawa Wad-Dawa itu mengenai penyakit dan obatnya. Solusi pertama yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim, kalau ada penyakit, dan yang kita bahas ini penyakit hati, maka paling utama adalah kita berdoa kepada Allah, memanjatkan doa kepada Allah. Lalu yang kedua, meninggalkan maksiat. Nah, Imam Ibnul Qayyim memaparkan dengan menyebutkan dampak-dampaknya. Di poin ke-10 Imam Ibnul Qayyim menyebutkan berikut ini. Nanti bisa lihat di tulisan kami di rumaiso.com, judulnya dampak jelek maksiat. Penjelasan dari Imam Ibnul Qayyim. Imam Ibnul Qayyim menyampaikan, wa minha anal ma'asi tazra'u amsalaha. Yang namanya dosa itu, yang namanya maksiat, itu akan menanamkan maksiat-maksiat lain yang serupa. Jadi akan memunculkan maksiat-maksiat lain yang serupa. Wa tulidu ba'daha ba'dha. Lalu berlanjut lagi melahirkan maksiat berikutnya. Hatta ya'izza 'alal abdi mufaraqatuha wal khuruju minha. Hal ini terus berlanjut hingga seseorang itu sulit meninggalkan dan keluar dari maksiat tersebut karena sudah kecanduan, karena sudah ketagihan. Ibaratnya candu, pingin lagi, sulit berhenti. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian salaf, kama qala ba'dus salaf, sebagian salaf itu mengatakan, inna min uqubati sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Sesungguhnya akibat dari dosa atau kejelekan itu adalah dosa yang berikutnya, adalah kejelekan yang berikutnya. Wa inna min sawabil hasanati al-hasanatu ba'daha. Kebalikannya, balasan dari kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Orang itu, saya kasih contoh dulu kebaikan. Sudah rutin mengerjakan sholat 5 waktu. Awal memang berat. Kalau dulu itu sholatnya bolong lagi. Paling rutin kita itu sholat Jumat ya itu kayaknya ya. Jamaah paling banyak di Kendari sholat Jumat ya. Betul ya? Betul? Ya.
Insya Allah. Kalau dia kebiasaannya cuma itu saja, sholat 5 waktu tidak, terus dia paksakan nih. Awal itu kan berat-berat itu. Mungkin seminggu dulu dia coba, wah, akhirnya terbiasa lagi. Ketagihan terus. Wa inna min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Balasan dari kebaikan selanjutnya. Lanjut lagi. Maka sholat dijaga rutin terus. Kebalikannya, orang yang awalnya tinggalkan sholat 1 saja, besok dia tinggalkan lagi. Yang mungkin awal rutin 5, mungkin dia hanya mengerjakan maghrib isya saja. Setelah itu sama sekali dia tidak sholat. Dan itu nyata terjadi. Fal abdu, kata Imam Al-Qayyim, idza amila hasanatan, maka jika orang itu melakukan kebaikan. Ini kalimat atau penjelasan beliau di sini bagus nih. Qalat ukhra ila jambiha, maka kebaikan yang lain itu akan mengatakan di sisinya, i'malni aidan, amalkan saya juga. Fa idza amilaha, jika dia mengamalkan kebaikan yang lainnya lagi, qalatis salisatu, kebaikan yang ketiga mengatakan kadzalik, mengatakan seperti itu juga, wa hallu majarra. Jadi kalau orang melakukan kebaikan, maka kebaikan yang lain nanti bilang, saya juga dong, jangan itu saja. Sudah nih yang kebaikan kedua dilakukan lagi ini, kebaikan yang ketiga nanti bilang, jangan cuma 2 itu saja, yang ketiga juga dong. Wahal majar, terus seperti itu. Fatadha'afu ar-ribhu, akhirnya keuntungan kemudian berlipat-lipat lagi. Karena kebaikan buat ketagihan lagi. Terus dia seperti itu. Kebaikan yang lain ngajak dia lakukan lagi. Kebaikan yang lain yang ngajak dia lakukan lagi. Watazayadatil hasanatu, akhirnya kebaikannya itu terus bertambah. Nah, terus Imam Ibnu Qayyim katakan, wa kadzalika kanatis sayyi'atu aidan, kejelekan juga sama. Berarti gambarannya sama seperti tadi. Satu kejelekan itu dilakukan, maka kejelekan yang kedua bilang apa? Lakukan saya juga dong, jangan cuma itu saja. Ketika kejelekan kedua sudah dilakukan, maka kejelekan yang ketiga bilang apa lagi? Saya juga dong, jangan yang pertama dan kedua saja. Wa hallu majarra, dan seterusnya seperti itu lagi. Akhirnya kecanduan lagi. Sampai-sampai Imam Al-Qayyim katakan begini, hatta tasiru ta'atu wal ma'asi hayatin rasikhatin, sampai-sampai ketaatan dan kemaksiatan berubah menjadi kebiasaan. Tadi yang kebaikan misalnya dilakukan, ketagihan lagi, akhirnya jadi kebiasaan. Kayak sholat tadi. Biasa lagi, terus jadi rutinitas. Alhamdulillah, kita diberi taufik oleh Allah termasuk orang-orang yang menjaga sholat subuh. Dan hitungan sholat subuh ini jamaahnya paling sedikit. Betul? Di Kendari rata-rata seperti itu. Paling sedikit. Allah beri taufik di situ. Akhirnya kebiasaan itu terbangun itu. Walaupun seandainya kita itu tidur misalnya karena ada keperluan tidur dini hari jam 2 malam. Kalau memang sudah tiba waktu subuh, bangun sendiri. Oh, azan, langsung jalan. Tapi kalau orang nggak punya kebiasaan, tidak bisa seperti ini. Mau dia tidur jam 8, mau dia tidur jam 9, tetap nggak bisa bangun subuh juga. Maka hatta tasirat ta'atu wal ma'asi hayatin rasikhatan. Ya, sampai yang namanya ketaatan dan maksiat itu berubah
jadi kebiasaan, mengakar. Wasifatin lazimatan, menjadi sifat yang ada terus. Wa malakatin tsabitatan, ya menjadi karakter yang tetap terus ada. Berarti jadi kebiasaan dan jadi sifatnya. Kalau kita bicara tentang masalah ibadah seperti itu. Kalau kita bicara tentang masalah muamalah sesama juga sama. Ya, itu juga sama. Misalnya yang semalam saya sebutkan kebiasaan seorang istri, dia perhatikan suaminya. Ini sedikit ralat semalam itu saya sebut Ummu Salamah, itu keceplosan dan pikiran saya agak terganggu semalam. Ya, Ummu Sulaim, nama lainnya itu Urmaiso tanpa .com. Ya, Ummu Sulaim. Apa kebiasaan Ummu Sulaim tadi? Ketahuan kebiasaan dia itu kan ketika anaknya meninggal. Nggak mungkin dia cuma lakukan itu saat anaknya meninggal mau dia beritahu suaminya tuh. Pasti sebelumnya seperti itu. Apa bentuk dia itu layani suami? Semalam apa sih? 3 hal. Apa? Perut, mata, kemaluan. Ya. Perut, mata, kemaluan. Ini tidak mungkin ada pas mau malam duka saja tuh. Pasti sebelumnya seperti itu. Karena gak mungkin orang dalam keadaan genting kayak begini masih lakukan. Pasti kesehariannya seperti itu. Dia nurut pada suaminya. Dia mau melayani suaminya dengan baik di rumahnya. Pasti seperti itu. Jadi kebiasaannya mengakar, sifat, karakter. Jadi kebiasaan itu ada dulu. Baru tuh di keadaan genting tadi itu. Mau beritahu suaminya baik-baik. Anak kita meninggal dunia. Oh pakai cara yang lama sekali. Sudah tempuh ini 3 ini. Baru kemudian dia sampaikan pakai kalimat. Ya ungkapan-ungkapan lagi. Tidak langsung. Bagaimana kalau ada orang yang punya barang. Dia nitip terus dia ambil lagi. Boleh? Ya boleh lah. Itu dia yang punya barang. Anak kita sudah diambil oleh yang punya. Sudah selesai itu. Pasti ada kebiasaan. Sama dengan suami juga. Ketika dia itu dengan istrinya berusaha lemah lembut, jaga kalimat baik-baik depan istrinya. Wanita kan itu ibarat yang Nabi SAW itu katakan. Ibaratnya itu seperti kuarir, gelas-gelas kaca. Ini gelas kaca ini. Bukan gelas plastik. Kalau plastik saya buang aja begini, bisa utuh ini. Plastiknya tidak pecah. Kalau ini, Pak, ini orang mesti bawa hati-hati ini. Senggol sedikit, salah tuh, jatuh. Kalau jatuh, artinya jadinya apa? Pecah. Pecahan tadi, mau dikumpulin jadi gelas lagi, bisa? Hah? Bisa? Yang sudah pecah tadi, mau dikumpulin lagi jadi gelas, bisa? Bisa saja, dilem gitu. Tapi apa sama seperti awal? Sama seperti awalnya? Ya tidak. Mending saya beli baru. Kalau suami punya kebiasaan kayak gini, bagaimanapun keadaannya, mau dalam keadaan capek pun tetap, oh ya saya harus sabar dengan istri saya katanya lemah lembut. Kan Nabi SAW katakan irfaq bil qawarir. Perlakukan istri itu seperti qawarir. Apa tadi qawarir? Gelas-gelas kaca. Dia tanggung jawab nafkah dengan baik, walaupun dalam keadaan susah ekonomi sekalipun. Ingat, nafkah itu tidak bisa lepas. Nafkah itu hukumnya wajib. Nafkah pada istri itu hukumnya wajib. Para ulama itu katakan, walaupun dalam keadaan ekonomi susah, tetap nafkah itu ada. Tapi ketika ekonomi susah, maka dia praktekkan memberikan sesuai dengan kemampuannya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Siapa yang sempit rezekinya maka dia beri sesuai dengan kemampuan. Nafkah tetap dikasih atau tidak? Dikasih. Bahkan seandainya itu pakai duit istrinya punya uang ini. Pas suami tidak ada duit apa-apa. Kebetulan bulan ini suami tidak beri nafkah. Terus istri bilang pinjam uang saya dulu. Pertanyaannya, kalau istri nagih lagi tuh uangnya,
itu dianggap utang atau tidak? Nih bapak-bapak, itu utang atau tidak? Utang atau tidak? Utang. Kecuali kalau istri bilang, pakai saja ini Mi. Sudah pakai duit saya saja. Yang penting kita bisa hidup, bisa sama-sama. Sudah pakai aja, tidak usah hitung apa-apa. Alhamdulillah, itu kebaikan istri luar biasa. Kalau suami yang tanggung jawab, maka dijadikan itu kebiasaan tuh. Walaupun dalam keadaan susah sekalipun, alhamdulillah, ya Allah Ustaz, saya di PHK. Saya punya tabungan sekian nih. Dia kalau tetap tanggung jawab dalam masalah nafkah, mau susah ekonomi sekalipun tetap kasih. Itu sudah jadi karakternya, itu sudah jadi sifatnya, sudah jadi kebiasaannya. Saat Allah itu kasih kelapangan rezeki, dia beri nafkah dengan baik. Saat susah pun dia tetap kasih usaha tuh, tetap ada nafkah pada keluarga dengan baik. Kita lanjut lagi tadi. Falau attalal muhsinu atta'a la dhaqat alaihi nafsuhu. Wah, ini sifat yang bagus sekali yang Imam Ibnu Qayyim sebutkan ini. Beliau katakan gini, apabila seorang yang terbiasa berbuat baik meninggalkan ketaatan atau ibadah, jiwanya akan merasa sempit. Dunia yang luas ini terasa mengimpitnya dan ia merasa seperti ikan yang terlempar keluar dari air. Ini, misalnya ada ikan dalam sini nih. Ikan kalau terlempar keluar dari air itu, dari tempatnya, apa yang terjadi dengan ikan tadi? Hah? Apa yang terjadi? Apa? Dia begini-begini, terus dia cari air kan? Nah, kalau dibiarkan terus ya gimana? Ya mati. Ya. Istilah Imam Ibnu Qayyim itu wa hassa min nafsi bi annahu kal huti idza faraqal ma. Itu perasaannya itu kalau sudah rutin lakukan kebaikan terus keluar dari situ, artinya dia enggak lakukan, maka perasaannya aduh, kok saya ini ya. Ini contohnya kalau orang sudah kebiasaan sholat, qadarullah nih, belum dapat tempat sholat ini, misalnya dia dalam perjalanan nih, kapan waktu ini sholat nih? Dan temannya yang bawa kendaraan dia misal, tunggu nanti sampai depan sana, udah gelisah, aduh waktu sudah mau habis ini sebentar lagi ini. Sebentar lagi itu ada depan sana itu ada masjid. Aduh cepat ini aduh. Ayo balap lagi. Cepat ini waktu sudah mau habis. Gelisahnya bukan main. Tapi kalau orang tidak kebiasaan sholat bagaimana? Ya, sudah tenang saja. Saya yang tanggung dosamu Mi. Sudah saya nanggung itu. Pede sekali dia itu. Tenang saja. Bilang tenang lagi. Waktu sudah mau habis. Alhamdulillah kalau Allah kasih perasaan kayak gitu itu. Kapan sholat ini? Aduh ini sudah mau habis nih waktunya ini. Ayo cepat. Kalau bisa berhenti di situ tuh ada masjid kecil tidak apa-apa tuh. Tidak usah cari masjid besar sana, yang penting kita sholat. Sudah gelisah dari tadi. Kalau Allah kasih kita karunia perasaan kayak gini, alhamdulillah. Itu iman yang masih mengakar itu. Itu masih ada kebiasaan ibadah di situ. Kalau perasaan kayak tadi itu yang kebalikan itu, sudah tenang saja. Kita sama-sama dosa lah. Nah, ini teman wajah manusia tapi kelakuan setan kayak begini ini. Maka ketika dia sudah kebiasaan, tinggalkan satu kali saja. Saya contohkan lagi. Kalau tadi itu wajib, sama seperti orang itu ibadah sunnah juga. Ada sebagian orang itu tinggalkan duha. Hukum sholat duha apa? Wajib apa sunnah? Sunnah. Karena dia sudah rutin setiap hari seperti itu dan ini tidak ada masalah. Salah satu alasannya karena Nabi SAW itu mengharuskan sedekah tiap hari dan bisa dicukupkan dengan duha 2 rakaat. Kalau dia sudah punya kebiasaan sholat duha, ada perasaan, aduh saya belum sholat duha hari ini ya, aduh saya cari tempat dulu ini mau sholat duha dulu. Sama seperti orang juga sudah punya kebiasaan sedekah. Dia pengen rutin terus. Sekali dia tidak sedekah. Aduh kok uangnya belum keluar nih ya. Padahal saya kemarin sudah rutin dikasih nih. Ada sesuatu yang kurang. Kayak tadi dia bilang di sini. Jiwanya merasa sempit. Dunia itu terasa menghimpitnya. Padahal
bisa jadi itu cuma tinggalkan ibadah sunnah saja. Sunnah bukan wajib. Apalagi wajib lebih gelisah lagi itu. Bisa jadi perasaan kayak gini juga karena sudah rutin misalnya puasa sunnah Senin Kemis. Dia tinggalkan sekali. Aduh saya nih diundang sama orang hari Senin lagi padahal saya mau puasa. Nah kalau keadaan kayak begini nih. Pas kita puasa Senin Kemis. Ada teman yang undang. Buat makan juga dia. Spesial lagi. Dia undang 5 orang. Pas masakannya untuk 5 orang ini. Puasa atau tidak? Puasa atau tidak? Apanya yang dibatalkan? Undangannya atau puasanya? Kenapa? Kenapa? Hah? Oh, undangan wajib. Ini cuma makan-makan saja. Kalau undangan nikah bisa itu. Emang sebagian ulama juga, ya, ulama zahiri ya katakan undangan makan secara umum ya wajib juga. Tapi masih bisa didebat pendapat ulama zahiriyah ini. Ya. Tapi yang tepat itu cuma undangan nikah saja. Apalagi kalau sudah pakai nama langsung. Nama pasnya apa? Disebut namanya di situ. Bahkan langsung dikasih undangan di rumah lagi. Orangnya ada lagi itu. Bahkan mungkin sudah bawa makanan-makanan lagi untuk undang dia saja. Itu lebih spesifik lagi itu. Tapi kadang ya kalau di sebagian tempat itu bukan masalah hadirnya, tapi bawa apa. Jadi datang saja itu cuma setor muka saja ini. Halo selamat ya, Masya Allah, selamat nikah. Atau sama orang tuanya, mudah-mudahan anaknya nikah bawa berkah. Itu masih kurang. Kurang bawa apa? Amplop. Amplop harus? Hah? Amplop harus? Di sini harus atau tidak? Di Kendari harus? Harus. Kalau tidak bawa, cuma setor muka saja, gaya saja datang gitu sudah rapi gitu langsung ucapkan selamat. Selamat ya. Cukup? Hah? Kayaknya di sini tidak terlalu berat di sini. Kalau di Jawa sana nama itu harus ditulis di amplop itu. Muhammad. Berapa duitnya di dalamnya? Duitnya ada 200.000. 200.000 itu dicatat ada buku khusus. Terus ngapain dicatat? Nanti gantian. Ini kan sekarang saya yang nyumbang. Oke. Besok saya punya acara, saya ngundang dia lagi itu. Tadi dia sumbang berapa? 200. Dia harus kembalikan lagi 200.000. Kalau dia tidak kembalikan, saya nanti malah istilahnya itu rasani, gibahin dia itu. Ini bapak tadi itu pelit sekali itu. Saya kemarin kasih dia 200, dia tidak mau kembalikan. Catatannya masih ada. Sini kayak gitu ada. Sama saja, ada nama juga. Ya Allah. Berarti itu bukan nyumbang, itu kasih utangan. Nanti kasih kembali lagi. Iya kan? Sudah jadi budaya. Saya tidak bisa protes ini. Kalau mau protes ini, keluar dari wilayah ini saja. Udah, Ustaz, saya sudah tidak kuat dengan ini nih. Sampai ada warga itu tidak kuat dengan ini. Karena apa? Orang waktu datang ke hajatan dia itu banyak yang nyumbang. Terus dia giliran kembalikan tuh sudah tidak bisa lagi. Akhirnya dia milih, sudah saya pindah dari Jawa sini ya. Saya pindah ke Kendari saja sudahlah. Karena sini aman. Ternyata sini tidak aman juga. Ya sudah dia cari wilayah lain lagi di Indonesia. Pindah ke luar negeri saja udah. Itu kita balik lagi itu. Ini namanya kebiasaan. Kalau kebiasaan sudah mengakar, ini kebiasaan baik, orang keluar dari situ berat. Gelisah dia. Ini sifat yang bagus. Sampai Imam Al-Qayyim katakan, ia tidak akan merasa tenang hingga kembali kepada ketaatannya. Balik lagi. Berarti kalau tadi dia tinggalkan sholat atau dia undur, dia ketika sholat, alhamdulillah saya sudah sholat, sudah tenang sekarang ini, lega saya sekarang ini. Barulah jiwanya menjadi tentram dan hatinya merasa bahagia. Lalu Imam Al-Qayyim lagi sampaikan, walau attalal mujrimu al-maksiyata wa aqbala ala ta'ah, dan apabila seorang pendosa
Kalau tadi kan ahlul khair, orang yang berbuat baik. Sekarang ini pendosa, kebalikan nih. Dan apabila seorang pendosa menghentikan kemaksiatannya, berhenti ini dia nih sekarang, lalu beralih lagi pada ketaatan, ia akan merasa sempit jiwanya. Aduh, kok ada sesuatu yang aneh ya? Saya belum melakukan itu. Sama seperti orang melakukan kebaikan tadi, tapi ini masalahnya kejelekan. Lalu Ibnu Qayyim katakan, la dhaqat alaihi nafsuhu wa dhaqa sadruhu wa a'yat alaihi madzahibuhu. Hatinya sempit, dadanya sesak, ia kesulitan menemukan jalan untuk merasa nyaman. Hatta yu'awidaha, sampai dia kembali melakukan maksiat tersebut. Candu. Balik lagi. Karena kalau keluar dari maksiat ini gelisah, dadanya sesak. Ada yang bisa kasih contoh? Apa contoh maksiatnya ini? Sampai dada sesak, pingin balik lagi. Ada? Mana? Apa Pak? Perokok. Begitu ya? Soalnya saya kayak belum pernah itu, belum pernah kecanduan itu. Kenapa sesaknya? Pas puasa. Terus mau tinggalkan berapa jam ya kalau puasa ya? Dari subuh kan? Kalau jam 5 lah. Sampai sini mau buka jam 6 lebih ya. Oke. Berapa jam itu? Hah? 12 jam. 12 jam nahan saja tidak kuat. Kayak ada sesuatu di mulut tuh katanya ya. Aduh, ini kurang apa ini nih. Sampai itu kebiasaan mereka itu buka puasa tuh bukan pakai ini. Buka puasa pakai apa? Padahal doa anjuran, saya biasanya kritik pakai doa anjuran buka puasa saja. Apa doa anjuran buka puasa? Dhahaba dhama'u wabtalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Artinya apa? Dhama, rasa haus telah hilang. Urat-urat telah basah. Minum ini pas. Kalau rokok. Nih. Pernah dapat buku ya? Belum dapat buku sama sekali, belum? Perasaannya kayak gitu itu. Coba. Saya kalau contohkan gini, yang sering saya saksikan itu di Saudi itu. Orang umroh itu. Ya kebiasaan kalau saya lewat di depan hotel, ya Allah, ini yang rokok itu jamaah Indonesia terus. Lewat satu hotel, nongkrongnya itu tidak bukan satu orang, 5, saling kerjasama. Memang itu perokok itu orang yang saling tolong menolong. Enggak ada rokok, ya, ada korek saja. Temannya kasih rokok. Enggak ada koreknya, dia bawa rokok. Aduh, korek saya di mana ini? Temannya kasih korek. Tidak ada dua-duanya. Tidak ada rokok, tidak ada korek. Temannya kasih juga itu. Masya Allah. Itu namanya tolong menolong dalam apa? Makruh hukumnya Pak. Bahkan ada yang bilang boleh loh. Kalau boleh ini saya tidak mau perhatikan lagi nih orangnya ini. Sekarang makruh aja deh. Gini. Kan ulama berfatwa itu sesuai dengan zamannya. Saya ulang ya. Ulama itu kan berfatwa sesuai dengan zamannya kan. Misalnya ini, dia dapat kasus A. Penelitian belum ada nih. Terus ada yang coba bilang, wah itu bayinya begini aja biasa saja begitu. Orang-orang yang ini tidak ada masalah kok. Dia akan keluarkan fatwa yang tidak terlalu berat. Karena kasus yang dilaporkan itu belum menimbulkan atau belum terbukti bahayanya besar. Bapak sekalian, zaman ini nih riset penelitian tentang rokok itu sudah lebih dari ribuan, mungkin puluhan ribu riset ilmiah. Ini sudah tidak bisa didebat lagi ini. Tapi kalau penelitian ini kasih ke para perokok, mohon maaf, selalu didebat. Tapi tidak pernah pakai penelitian ilmiah. Paling apa yang alasan dia? Itu kakek saya dari dulu itu merokok, sekarang usia 80 tahun, hidup sehat dia itu. Jawabannya mudah. Ini kayak orang main lotre aja ini.
Orang main lotre itu apa selalu dapat? Hah? Selalu dapat? Dia main ini keluar nomor, selalu dapat? Belum tentu. Ini belum. Ini saja yang beda. Belum tentu kamu. Riset sudah ada. Tambah lagi ini. Dulu di dalam bungkus rokok cuma ditulis rokok itu kena penyakit ini, penyakit ini, penyakit ini. Betul kan? Sekarang apa tulisan di bungkus rokok? Itu pakai kacamata kan tidak baca itu? Jelas tulisannya? Gambarnya ada tidak gambarnya? Gambar dalam bungkus itu ada tidak? Ada gambarnya. Gambarnya apa itu? Lubang di mana? Itu dikira foto AI apa? Itu foto orang benar itu kayak gitu. Dia punya ini nih, lubang di sini nih. Riset sudah ada. Maka sebagian ulama saat ini bilang ketika membahas hukum makruh ini, dia cuma bilang begini. Itu riset yang dulu terbatas sekali. Penelitian yang dulu terbatas sekali. Sekarang penelitian riset sudah terlalu banyak. Bagaimana mungkin mau disebut itu makruh? Bagaimana mau disebut itu makruh? Dan memang ada pembahasan para ulama juga dulu ketika bahas tentang masalah rokok ini di letter mereka itu mereka sebut. Tapi mohon maaf, mereka selalu wanti-wanti, mereka selalu ingatkan masalah merokok di dalam masjid. Alhamdulillah sini ada AC. Di sebagian tempat itu dalam masjid pun rokok, ngaji pun bisa. Yang ngisi itu rokok depan, taring. Kalau tidak rokok itu tidak bisa baca kitab. Tapi kalau rokok itu, matanya itu, tajam sekali baca itu. Kita jawabannya mudah. Coba tinggalkan rokok, lebih pintar lagi. Itu sama dengan penjelasan Ibnu Qayyim ini. Seandainya dia tadi sudah rutin maksiat, gitu ya. Terus dia tinggalkan tadi itu. Apa yang terjadi? Aduh, dada saya sesak ya, aduh. Ini mulut gatal ini. Akhirnya apa? Balik lagi. Balik lagi itu. Orang peminum juga sama. Ini di Kendari sini, di Sulawesi Tenggara, mayoritas muslim berapa persen? Hah? Muslimnya berapa persen? 90 ya, bukan 90 ke atas, yang mayoritas kan? Di sini tersebar miras atau tidak? Yang jual miras siapa? Yang jual miras siapa? Jujur aja. Saya baru dapat cerita kemarin dari ustadz di suatu tempat, dia bilang, bapak imamnya juga jual ustadz. Terus dia naik mimbar itu khutbah Jumat, dia lagi bahas dilarang minum khamr. Saya bilang rusak ini kayak begini nih. Dia yang bandar dia jual. Gimana dia mau ngomong di depan mimbar? Jamaah sekalian, bertakwalah kamu kepada Allah. Khamr itu haram. Tapi kalau saya jual tidak apa-apa. Gimana? Jumlah besar loh di sini ini. Kalau non yang jual sudah wajar. Itu memang mereka kebiasaan kayak gitu. Kita yang jual. Maka wajar di orang timur nih yang muslim punya ini. Muslim namanya bagus-bagus lagi, namanya Abu Bakar, namanya Utsman, namanya Umar, namanya Salman. Tukang mabuk luar biasa itu, ya Allah. Saya kalau bahas di daerah saya juga, saya pulang ke Ambon saya bilang kayak gitu itu. Nama tidak ada yang tidak Islami. Ya. Tidak ada di orang Ambon itu asli, itu namanya itu pakai nama-nama barat tidak ada. Tanya aja sama mereka itu. Nama siapa? Hasan. Nama siapa? Husain. Nama siapa lagi? Rahmat. Nama siapa lagi? Umar. Tapi tukang mabuk. Mau geleng-geleng saja itu kalau lihat kayak gini. Ya Allah, rusak nama itu ya. Nama orang-orang soleh sahabat loh. Kalau di nama sekalian Michael, nama Robert. Mungkin. Kita juga tidak tahu. Ini nama Islam loh ini. Sudah nama Islam tukang mabuk, malah sholat lagi itu.
Nama siapa? Abu Bakar. Abu Bakar lagi. Dan masjid kita tidak sedikit. Masjid kita banyak. Ini kelakuan masyarakat, coba lihat. Lah, PR kita ini banyak ini. Punya PR pada muslim sendiri. Kalau kita di sini mayoritas tuh punya PR tuh pada orang muslim sendiri. Ini sana tukang mabuk, sana main judi. Ya. Maka mungkin orang yang rajin ibadah itu malah yang diserang. Cuma sholat 5 waktu saja bisa dituduh sesat loh di sini. Mungkin lapor ke MUI itu orang itu rajin sholat 5 waktu. Bagaimana rajin sholat 5 waktu diprotes? Aneh kayak gitu, lapor ke polisi kayak gitu. Yang masalah itu miras. Yang masalah itu yang buat keonaran. Miras itu sampai Nabi SAW katakan apa? Al-khamru umul khaba'ith. Khamar itu apa? Biang keroknya, induknya. Berbagai macam maksiat-maksiat itu. Orang dari miras ini bisa macam-macam. Dari miras bisa bunuh orang? Bisa? Bisa. Dari miras juga bisa berzina? Bisa. Kan ada ceritanya itu. Ya, tentang Umar itu, Umar cerita bahwasanya ada tiga masalah ini dihadapi oleh seorang laki-laki. Dia disuruh milih, dia diancam sama seorang perempuan. Ketika itu perempuan ini ngundang dia. Perempuan ini ngundang dia, kemudian dia jebak di situ. Dijebaknya apa? Kamu mau satu, berzina dengan saya atau tidak? Atau yang kedua, ini ada miras nih, kamu minum miras ini. Ada yang ketiga, ini ada anak kecil, ya, kamu bunuh dia. Kalau kamu tidak pilih salah satu ini, saya teriak-teriak bahwasanya kamu lagi perkosa saya sekarang. Akhirnya dia pilih apa? Dia timbang-timbang. Ini kayaknya yang paling ringan ini minum miras. Bunuh orang sudah jelas masalah. Kalau dia zinai perempuan, masalah lagi berikutnya. Terus dia milih apa tadi? Minum miras. Setelah dia minum miras, dia lihat perempuan, dia zinai. Dia lihat anak kecil tadi, dia bunuh. Coba lihat rentetan dosanya tuh. Dari miras sampai kemudian zinai si perempuan sampai bunuh orang. Dan itu realita terjadi bagi para peminum. Dan selalu kalau pesta-pesta itu identiknya itu dengan miras itu hadir tuh. Maka nggak pernah ada rasa aman di situ. Yang aman tuh cuma pengajian. Suatu saat jadi ada Kapolsek hadir karena saya suruh dia jaga kajian. Kebetulan di sebelah sana, kampung sebelah itu ada main volley, tapi biasanya di sana buat kerusuhan. Tapi dia ngotot jaga saya dengan pengamanan ketat gitu. Terus habis itu dia izin, Pak Ustadz, ini sudah selesai kajian. Waktu kalau tidak salah itu Ustadz Syafiq yang datang. Ya, jadi personilnya banyak sekali. Tapi sebelah juga ada volley ini. Masalahnya sana juga kalau kalah rusuh juga. Di sini kan nggak rusuh. Terus ketika dia pergi, Pak Ustadz saya izin dulu Pak, mau pergi jaga volley itu. Pak, kajian itu harusnya Bapak tidak usah jaga Pak. Di sini aman-aman aja. Bapak jaga aja tadi itu dari awal jaga sana saja itu. Itu nanti sebentar kacau lagi itu. Kalah sedikit itu sudah habis itu ribut sana sini. Kajian gak ada yang buat kacau. Kajian gak buat rusuh. Orang tambah keimanan situ tambah amal soleh. Itu kan dipikirkan dalam kajian. Nah kita balik lagi terus yang terakhir. Imam Al-Qayyim katakan wala yazalul abdu yu'ani ta'a. Seorang hamba akan terus berusaha dalam ketaatan hingga ia terbiasa dengannya. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang termasuk dalam golongan ini. Biasakan lagi, biasakan lagi, biasakan lagi, biasakan lagi. Akhirnya terjaga terus. Akhirnya dia mencintainya, dia pun memilih untuk melakukan ketaatan. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya mengirim malaikat kepada hamba tersebut, mendorongnya kuat-kuat pada ketaatan, menyemangatinya untuk melakukannya, bahkan menggerakkannya dari tempat tidur, menggerakkannya dari majelisnya supaya dia lakukan ibadah. Sebaliknya seorang hamba yang terus terbiasa dengan kemaksiatan, dia suka dengan kemaksiatan, dia memilih untuk melakukan kemaksiatan, Allah akan mengirimkan setan
yang mendorongnya kuat-kuat kepada kemaksiatan. Maka Imam Al-Qayyim katakan, yang pertama itu adalah orang kuat karena ia memperkuat ketaatannya dengan pertolongan Allah, sehingga para malaikat menjadi pendukungnya, pendukung utamanya. Adapun yang kedua adalah orang yang kuat dalam dosa, karena ia memperkuat kemaksiatannya dengan bantuan setan, sehingga setan pun menjadi pendukungnya. Semoga Allah hindarkan kita dari maksiat, dari dosa, tidak membuat kita jadi candu pada maksiat atau dosa, dan kita diberikan kemudahan untuk melakukan ketaatan, beralih lagi pada ketaatan selanjutnya, beralih terus, akhirnya jadi kebiasaan, jadi sifat, dan jadi karakter yang baik untuk kita semuanya. Baik, demikian. Silahkan jika ada pertanyaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, tanya silakan beli. Ada mic? Dari sini dulu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, kita ketahui bahwa seorang anak itu kan dia memiliki sifat-sifat atau karakter yang mungkin yang sifatnya cuma sementara Ustadz. Anak kecil yang saya ketahui. Pertanyaan saya, bagaimana caranya kita menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada seorang anak agar itu menjadi kebiasaan bagi dia sampai dia menjadi dewasa Ustadz. Ini kebiasaan apa dulu? Kebiasaan dalam berbuat baik, ketaatan kepada Allah. Kita ketahui bahwa pada saat di sekolah dia kan bertemu dengan lingkungan teman-temannya yang dengan berbagai macam karakter yang mungkin tidak bisa difilter oleh orang tuanya. Dia mendapatkan mungkin kalimat-kalimat atau bahasa yang tidak pernah sebelumnya dia dengar. Tapi ketika di sekolah baru dia mendengar bahasa-bahasa yang padahal di rumah tidak pernah diajarkan kata-kata kotor seperti ini, gitu. Iya. Tapi ketika di sekolah kenal itu dari teman. Berarti pengaruhnya dari siapa? Dari lingkungan. Dari lingkungan. Iya. Maksudnya kita sudah memiliki tempat sekolah yang misalnya sekolah Islam, tapi kan sama juga. Iya. Sama juga? Iya, sama juga seperti itu. Berarti teman-temannya berarti itu? Iya, iya kan? Ada walaupun cuma 1-2 seperti itu Ustaz. Maksudnya bagaimana agar dia tetap istiqomah dalam kebaikan. Baiknya anak itu harus didukung oleh beberapa pihak. 1, anak itu sendiri. Ya, 1 anak itu sendiri. Yang kedua, orang tua. Yang ketiga, di sekolah ada guru. Guru termasuk juga ya pihak sekolah. Kemudian yang keempat itu ada circle-nya, lingkungannya, teman-teman sekelilingnya. Maka kita bisa perbaiki dari 4 ini. Anak supaya jadi baik dinasehati terus. Kalau itu dari teman-temannya itu di sekolah, bilang nanti kalau tiba-tiba di rumah dia bilang kayak gitu, langsung orang tua ingatkan tegas. Seperti ini tidak boleh, itu kalimat itu nggak bagus. Mungkin anak sebelumnya itu belum tahu, dan dia nganggap biasa niru itu. Orang tua ketika dapat itu di rumah atau dia tahu di sekolah anaknya ngomong seperti itu, beritahu dia kalimat itu tidak bagus untuk kamu. Karena memang tidak bisa dihindari juga di pondok pesantren tidak bisa. Maka kita butuh kerjasama semua nih. Terus yang kedua, orang tua terus nasihati lagi, terus nasihati. Tapi sebenarnya dari pendidikan dari 4 ini, poin pertama itu yang paling penting ada di orang tua. Coba perhatikan rumusnya. Orang tua baik, anak akan ikut baik. Orang tua rusak, maka anak akan ikut rusak. 11-12 tidak akan berbeda jauh. Walaupun anaknya di pondok. Walaupun mungkin cuma sebulan sekali dijenguk sama orang tuanya. Tapi ketika orang tua di luar sana berbuat maksiat, anak yang di pondok kena juga masalah. Di antara dalilnya di surat Al-Kahfi, pengaruh anak-anak soleh karena wakana abuhuma soleha. Karena kedua orang tuanya dulu soleh. Juga di kajian sebelumnya saya sebutkan
Ada perkataan salaf yang katakan, kalau aku berbuat maksiat, maka aku melihat keanehan pada istriku. Orang-orang di rumahku. Sampai dulu kan pakai hewan tunggangan kalau mau pakai kendaraan. Hewan tungganganku juga terlihat aneh. Maka kita dapat simpulkan bahwasanya orang tua di luar sana, dia berbuat maksiat. Anaknya di pondok pesantren juga sama. Tidak jauh beda. Maka sekali lagi kembali ke orang tua masing-masing. Bapak ibu-ibu syukuri anak kita masuk pondok. Tapi bapak ibu-ibu jangan serahkan ke pondok semuanya. Kalau memang anaknya di pondok, anaknya jadi baik, orang tua juga perbaiki diri. Janganlah, sudah 100% sudah, saya biar mabuk tidak apa-apa, yang penting anak saya soleh. Jangan. Oh memang anak ada yang berbeda dengan bapaknya. Iya, 1-2. Nanti jadi lotre lagi kayak tadi saya sebut. Tapi rumus yang bagus apa tadi? Orang tua baik maka anak akan ikut baik. Orang tua jelek anak akan ikut jelek. Yang ketiga, pengajaran dari guru. Ini penting. Maka pilih sekolah yang bagus, tahu nanti di situ pengajarannya bagaimana. Kalau saya biasanya pakai sistem lihat rekam jejaknya saja. Atau lihat guru-gurunya ini lulusan mana. Kalau rekam jejaknya, dulu tuh generasi dulu tuh ustaz-ustaz itu lulusan dari situ semuanya itu. Sudah sekolah di situ, gampang. Itu pengaruh nanti pada anak. Oleh guru-guru yang tulus, guru-guru yang mau mengajarkan anak-anak itu dengan tulus, pengaruh. Lingkungan terakhir. 4 ini lingkungan, pengaruh teman. Karena kadang gini juga, walaupun tadi memang dari temannya, kadang kita agak sulit nyalain temannya. Juga kita tidak bisa marah-marah pada anak orang. Gara-gara kamu nih anak saya bilang kurang ajar seperti ini nih. Sekarang kok dia tambah nakal. Tidak bisa juga. Kan anak kita juga kan seharusnya bisa memfilter. Apalagi kalau orang tua sudah ingatkan dari rumah. Yang ini tidak boleh. Adab kayak begini tidak bagus. Temanmu itu biasanya makan dengan tangan kiri itu. Jangan tiru-tiru. Sederhana sekali itu. Temanmu makan dengan tangan kiri itu jangan tiru-tiru. Makan dengan tangan kanan. Kalau orang tua sudah peringatkan dari rumah, walaupun tadi ada pengaruh dari teman, sudah dia bisa memfilter nih. Oh iya, saya ingat ibu saya bilang kayak begini ya. Oh, saya nggak mau terpengaruh dia. Tapi memang pengaruh teman itu as-sahibu sahibun. Teman itu sifatnya narik kita. Maka untuk jaga ini semua, saling dukung ini semuanya nih sehingga semua berjalan dengan baik. Ya seperti semalam saya sampaikan, jangan lupakan doa. Doakan anak terus supaya dia terjaga. Doakan anak lagi itu. Ulang-ulang setiap kali sholat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga Allah beri taufik kepada kita semuanya dan karuniakan kita anak-anak yang soleh solehah. Baik, ada lagi? Tadi Bapak ini kasih dia. Bismillah. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair wa barakallahu fikum Ustadz untuk ilmu yang diberikan dalam rangkaian daurah ini. Semoga Allah membalas antum dan seluruh ikhwah yang terlibat dengan kebaikan yang banyak. Ya, langsung aja. Kalau dalam lagi duduk di kajian begini, setelannya soleh. Duduk di kajian kayak begini, setelannya soleh. Keluar dari kajian? Keluar berhadapan dengan kantor, jalan, masyarakat. Kadang kita emosi juga. Maka jangan pulang dari kajian ini berarti sini aja terus. Susah memang. Iya. Sama seperti yang dialami dulu oleh sahabat Udzaibah. Sampai dia bilang, diri saya itu sudah munafik. Abu Bakar dengar, kenapa kamu bilang kamu munafik? Saya kalau di majelis Rasul, saya rasakan seperti berada di taman-taman surga. Ketika saya pulang, ketemu istri, ketemu keluarga, balik lagi ini. Sama. Maka ketika itu nasihat ini juga Abu Bakar
sama keadaannya, maka ketika itu keduanya hadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul sampaikan saatun. Jaga amal itu rutin lagi, sedikit lagi. Butuh keistiqomahan jaga amal-amal tertentu. Contoh, tadi pengajian 1 pekan kita bisa ikut berapa kali? 100 bisa? Tidak bisa. Ada yang mungkin cuma, aduh Ustaz saya cuma bisa Sabtu Minggu saja karena hari Senin sampai Jumat full kerja. Sudah, itu yang dipilih. Alhamdulillah Ustaz saya bisa pilih pada maghrib terus tiap hari. Saya kosong. Pilih tiap hari. Majelis ilmu itu adalah di antara sebab kita istiqomah. Karena kemarin ya, sudah ikuti. Pulang mah keadaannya kayak gitu. Balik lagi besok ini. Iman terjaga lagi. Balik lagi keadaan. Balik lagi ke rumah. Balik lagi ke majelis keadaan lagi terjaga lagi. Mending kayak begitu. Nanti emosinya makin dilatih terus. Gitu. Semoga Allah beri keistiqomahan. Jangan lupa lagi doa untuk terus istiqomah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan doa-doa seperti itu. Ya, bismillah. Berikutnya, silakan. Mana mic? Oh ya, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya Ustaz, dalam kajian tadi disebutkan bahwasanya ada gelisah yang baik, ada gelisah yang buruk. Iya. Nah, rasa gelisah ini mungkin kalau dibahasakan dengan bahasa sekarang tuh insecure gitu Ustaz. Iya. Ya. Nah, kalau insecure-nya ini terhadap orang Ustaz, apalagi orang tersebut mungkin orang yang dekat, saudara atau tetangga. Nah, tentu saja seringnya kita berinteraksi itu kalau ada rasa tidak nyaman itu pasti tidak enak. Bagaimana untuk mencairkan ini Ustaz, minimal di hati. Terus kemudian pertanyaannya. Berarti keluarga itu ada yang inilah tinggalkan sholat, ada maksiat gitu. Ya, ada perselisihan lah Ustaz. Terus kemudian pertanyaan yang kedua Ustaz, disebutkan di kajian sebelumnya hati itu ada yang cair, ada yang keras, ada yang mantap dan lembut gitu kan. Nah kalau melembutkan hati dari hati yang keras kan dengan beribadah, bagaimana untuk memadatkan hati yang cair Ustaz? Syukran. Tetap buat hati itu lembut ya dengan ibadah juga. Tobat, istighfar, kemudian ibadah lagi, berada dalam majelis ilmu lagi. Yang keras, yang cair tadi berubah jadi hati yang lembut seperti lilin. Ini kelanjutan tadi dari kajian semalam sebenarnya yang hari ini nih. Jadi buat itu keras, jangan sampai keras, jangan sampai cair. Bagaimana? Ya, tobatnya harus ada, ibadahnya juga harus ada, ibadahnya berlanjut. Kemudian dia berusaha juga untuk, bisa jadi karena lingkungan yang baik, lalu sampai pada dia berusaha untuk memperbaiki diri terus dan tinggalkan maksiat. Nah, ini akan membuat hatinya itu lembut seperti lilin. Terus tadi apa lagi yang saya belum jawab? Insecure tadi. Jadi intinya kadang kita dengan orang-orang dekat atau orang-orang sekitar kita itu, mereka mungkin Allah belum kasih taufik, Allah belum kasih hidayah. Maka tugas kita tetap pengharapan besar, kita berusaha supaya ada juga pada mereka. Kita pingin mereka juga seperti kita. Allah kasih hidayah, Allah kasih petunjuk. Satu. Terus yang kedua, kalau kita pingin seperti ini berarti ada dakwah ke situ. Ya. Walaupun kadang, aduh saya sudah berusaha menegur, mau ingatkan sholat, tapi mereka seperti itu. Ya, seperti yang kemarin saya sampaikan, kadang dakwah itu tidak mesti dengan lisan. Tapi dakwah juga bisa dengan sikap teladan. Mungkin orang yang belum sholat ini, kita bisa singkapi pendekatannya selain kasih contoh, kasih sesuatu. Dia malah sholat nih. Mungkin kita cara menyinggung dia, belikan koko, belikan sarung. Sederhana sekali ini. Belikan koko, belikan sarung. Kasih ke dia. Tanpa ngomong suruh sholat.
Ini bagus nih. Ini bagus sekali kalau dipakai ini untuk sholat. Itu aja. Tidak perlu ngajak kalimat, nanti besok sholat ya. Gak usah. Karena kalau kita paksakan seolah-olah memaksa mereka gara-gara barang ini juga, mereka mending milih nggak saya nggak mau, kamu paksa saya sholat sih, saya belum sadar kok. Jadi tetap ada dakwah di situ dengan berbagai macam cara. Tidak murni kita tinggalkan mereka, tapi ada sikap untuk ngajak mereka pelan-pelan. Di samping doa-doa juga ada untuk mereka, gitu. Jadi bukan tinggalkan jauh. Karena ada keadaan kita masih bisa berada di tengah-tengah mereka tanpa terpengaruh dengan mereka. Seperti itu. Semoga Allah beri taufik. Saya kasih tambahan lagi nih. Baik, ini pertanyaan akhwat dulu. Mengapa dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa penghuni neraka yang paling banyak itu wanita? Padahal dalam dunia ini wanita juga sudah banyak berkorban dan menderita Pak Ustadz. Kemudian pertanyaan kedua. Ini padahal tadi saya tidak mau bahas ini, tapi kebetulan saya tadi lagi buka-buka, kok kebetulan ada pertanyaan ini ya. Nih, saya sebutkan ada perkataan dari Imam Nawawi. Ini tentang kufruhunna bil ashir. Ini tentang hadis ya. Yang kebanyakan wanita masuk neraka karena kekufuran mereka pada ashir. Imam Nawawi bilang gini. Fi anna kufranul ashir wal isan minal kabair. Ingat. Bentuk kekufuran pada suami itu bagian dari dosa besar. Fa inna tawa'uda bin nari min alamati qaunil ma'siyati kabiratan. Karena ancaman neraka itu menunjukkan bahwasanya ini adalah termasuk dosa besar. Bahasan ini maksudnya apa? Kan kisahnya itu Nabi SAW itu jelas mengatakan bahwasanya kebanyakan penduduk neraka itu adalah para wanita. Terus ada seorang wanita yang berdiri, wahai Rasulullah, kenapa yang disebut itu kami? Kenapa yang disebut itu kami? Kemudian Nabi SAW memberikan alasan, karena kalian itu lebih banyak mengingkari kebaikan suami. Nabi SAW itu gambarkan, hujan setahun, kemarau cuma 1 hari saja, yang setahun ini tidak diperhitungkan sama sekali. Selalu bilang apa? Suamiku itu sekek. Suamiku itu pelit. Kebaikan tadi berapa lama? Setahun. 1 kali tidak dikasih, kalimat itu keluar. Maka jika ingin selamat dari sini, simpel untuk ibu-ibu. Pandai-pandai bersyukur pada pemberian suami, apapun itu. Nggak boleh jadi wanita yang sifatnya itu hapus semua kebaikan. Dan ini karakter orang sebenarnya. Ini karakter orang ini. Kita itu rata-rata kalau ada yang buat salah satu padahal kesehariannya itu buat baik terus. Gara-gara satu kesalahan saja kebaikan tadi seolah-olah terhapus semuanya. Tuh manusia itu kayak gitu kalau sikapi orang. Padahal kalau di sisi Allah sendiri ada yang buat salah, dia mohon ampun pada Allah, Allah beri ampunan. Dosanya berapa banyak? Banyak sekali. Tetap Allah beri ampunan. Apalagi kalau kebaikannya lebih banyak daripada dosanya. Maka itu solusi untuk ibu-ibu ya, semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik untuk ngaji terus dan suami juga support untuk kali ini dan pandai-pandai bersyukur atas pemberian apapun dari suami. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana agar seorang akhwat bisa yakin untuk menikah dan mempercayai seorang ikhwan untuk menjadi suaminya. Sedangkan zaman ini sudah banyak perselingkuhan, nggak usah dilihat. Ini kan lihat media sosial lagi ini. Aduh Ustaz, kemarin saya lihat di Facebook saya nih ada kasus selingkuh. Ada lagi KDRT ini, dia sebut lagi KDRT di sini. Nggak usah lihat. Karena kebanyakan kalau di media sosial disampaikan postingan yang jelek-jelek. Supaya apa? Orang baca. Kalau bagus-bagus jarang ada yang mau baca. Tapi kalau sudah bilang, si A ini selingkuh ini. Wih, di KDRT ini. Buktinya ini ada fotonya ini. Lihat nih. Semua nonton. Semuanya baca. Semuanya like. Kalau jelek-jelek kayak gitu. Maka, wahai Mbak Siti. Mbak Siti itu sinjal sejati maksud saya. Nah, itu istilah saya lagi di dunia perjodohan.
Kemarin kan laki-lakinya apa? Joko kan. Nah, lawannya itu Siti. Nggak usah ikuti kayak begini. Karena tidak semua nikah itu selingkuh. Tidak semua orang nikah itu KDRT. Ada yang keluarganya baik-baik saja. Hah? Bahkan nambah itu. Ini yang sini yang bilang bukan saya. Bahkan nambah. Tuh. Keluarga yang aman-aman saja itu banyak. Dia tidak ekspos kemana-mana. Dia bahagia, suaminya baik, suaminya soleh, suaminya perhatian, banyak. Cari sisi positif-positifnya saja, yang jelek-jelek gak usah dipedulikan. Ah, itu paling cuma 1-2 kasus, 1000 kasus semuanya aman. Gitu cara berpikirnya. Dan apakah berdosa jika seorang wanita memilih untuk tidak menikah? Jangan. Menikah, nanti menyesal ini. Sudahlah, ya. Cari yang penting syaratnya kalau untuk laki-laki cari yang bisa jadi qawwam, bisa jadi pemimpin yang baik. Qawwam itu punya 4 sifat kata Imam Ibnu Katsir. Qawwam itu punya 4 sifat. 1, kabiruha, dia seniornya. Raisuha, kepalanya. Terus wal hakim 'alaiha, dia putuskan perkara dengan bijak. Kemudian jadi laki-laki lagi yang disebut qawwam. Yang keempat, wal mu'addib, jadi pendidik yang baik. Idza i'wajat, apalagi kalau dia melihat istrinya itu keliru, dia nasihati dengan baik. Dia juga nasihati dengan lemah lembut ketika itu. Nah, cari laki-laki yang posisinya seperti ini. Dan ini ada pada para ikhwan yang tentu saja belajar agama, ada di majelis ilmu, itu banyak. Tapi belum keluar aja ini Mas Jokonya tadi ini, belum. Ya, cari itu. Ya, kalau bisa minta tolong lagi, ada orang tua, ya, mungkin ada kenalan, ada teman, kenalkan tuh. Saya kemarin di Makassar tuh bahas ada satu bahasan, wanita juga boleh untuk menawarkan diri. Bahkan orang tua si perempuan nih boleh tawarkan anak putrinya pada laki-laki soleh. Udah, kamu nikah sama anak saya saja. Ya, insya Allah panaik-panaik aman. Beres semuanya. Ya, mas kawin tidak berat. Yang penting kamu nikah dengan putri saya. Mau itu kayak begitu ada. Ini perempuan berarti bisa untuk dirinya sendiri, dia tawarkan diri boleh. Asalkan tidak jatuhkan kehormatan dia. Atau yang kedua, orang tuanya sendiri yang nawarkan putrinya pada laki-laki soleh. Ini pernah terjadi pada sahabat Umar. Putrinya Hafsah kebetulan menjanda. Maka dia tawarkan kepada Abu Bakar, dia tawarkan kepada Utsman, tapi qadarullah yang maju itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu. Nanti untuk akhwatnya yang nanya ini, silakan ambil buku berikut ini, Keluarga Harmoni, biar cepat nikah. Terus satu lagi, bagaimana menghilangkan kecanduan musik saat futur? Keinginan untuk mendengarkan musik sampai tidur pun dengan musik sampai pagi. Ingat saja, saya khawatir husnul khotimah. Su'ul khotimah. Saya khawatir su'ul khotimah. Jangan-jangan ini jadi penutup saya itu mau tidur, gak bangun-bangun lagi. Itu satu peringatan itu. Dan baca tulisan saya yang tadi itu, nanti baca di rumesa.com itu. Baca tulisan saya detail sekali itu, Imam Ibnu Qayyim jelaskan, Masya Allah luar biasa di situ. Baca beberapa poin saya sudah tulis sampai 40 poin tuh. Baca simak satu-satu itu. Dampak jelek dosa kayak gini, dampak jeleknya kayak gini lagi. Ada dampak jelek yang Imam Ibnu Qayyim sebutkan sampai musibah-musibah yang terjadi sekitar kita. Bahkan terjadinya gempa bumi, terjadinya bencana-bencana. Itu gara-gara dosa rakyatnya. Gara-gara dosa rakyatnya bisa berpengaruh pada musibah itu terjadi. Saya baca tulisan saya seperti itu biar Allah ingatkan lagi, kalau terjerumus bangkit lagi. Memang problem kita zaman ini, YouTube, TikTok, Instagram semuanya memanjakan. Dengan ada video kurang dari 3 menit atau kurang dari 1 menit. Ada juga yang kurang dari 30 detik. Itu lebih banyak disukai. Cukup kayak begini, ya positif-positif saja. Kalau sudah lihat orang joget, scroll lagi. Orang ini scroll lagi, jangan lihat utuh. Karena sifatnya kalau kita lihat itu nonton sampai akhir, algoritmanya itu akan berulang lagi. Oh, besok video yang muncul ini lagi. Muter ulang lagi itu, besok yang muncul video itu lagi. Kayak gitu yang terjadi zaman ini.
Algoritmanya seperti itu. Apa yang ditonton keluar seperti itu terus. Kalau kemarin nonton joget, ya video berikutnya joget terus itu. Itu algoritmanya. Kalau dia itu nonton kajian, video berikutnya kajian terus. Kalau dia nonton murotal, video berikutnya murotal terus. Ya. Jadi biasakan seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, satu lagi. Yang perempuan lagi satu lagi. Apa? Ada dua. Enggak yang ini. Oh, musik ini Ikhwan. Cari orangnya itu. Ya, baik. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati seperti batu dan cair. Mendidik anak sudah besar, baru SMP, yang kecil. Ini yang mau dididik ini. Ya sambil kakaknya juga pernah mondok tapi keistiqomahnya yang berbuat baik kurang anak. Berarti orang tua di rumah harus jaga pendidikan yang di pondok dilanjutkan lagi setelah keluar dari pondok. Bapaknya jadi ustadz aja di rumah. Gitu. Tidak pernah pondok. Lingkungannya berarti yang diperbaiki. Lingkungan sekitar dia ini, anak ini. Karena kalau dia tidak pondok berarti lingkungan yang pengaruh besar. Orang tua sudah didik, nanti dia dapat di lingkungan sekolahnya karena dia tidak mondok berarti dari lingkungan. Lingkungannya yang dijaga dan selalu orang tua ingatkan dia, jangan berteman dengan ini, jangan berteman itu. Anak itu nakal itu. Anak sana itu tukang mabuk itu. Anak sana itu nakal sekali. Orang tua yang ingatkan lagi. Wallahu a'lam. Sudah. Nah, Bapak ini terakhir ini tadi ini. Bentar, ini. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga tadi itu ya. Untuk dakwah untuk yang sementara kita menjalani kehidupan. Ini yang saya mau tanyakan, penutup hidup terakhir. Jangan sampai kita meninggal pada saat kita meninggal kebiasaan-kebiasaan yang berlaku itu ternyata masih dilakukan. Nah, misalkan 3 hari, 7 hari dan sebagainya yang masih ada di lingkungan keluarga kita. Nah, yang ingin saya tanyakan, kemarin kan dikatakan bahwa dakwah itu hikmah. Nah, saya konkret saja, saya minta tips dari Ustadz bahwa cara apa, metode apa, cara dan waktu yang tepat untuk berdakwah tentang penutup akhir, bahwa kebiasaan-kebiasaan jangan sampai ada bahasa saya jangan sampai dikuburkan kayak kucing. Jadi harus ada 3 hari, 7 hari dan sebagainya. Maka disuruh pakai 3 hari, 7 hari biar tidak meninggal kayak kucing. Ya, ini dakwah yang ini akan sangat berat kita menjelaskan kepada keluarga. Makanya yang saya ingin tanyakan, mungkin ada tips dan trik dari Ustadz, metode apa, cara apa, dan waktu kapan yang tepat untuk berdakwah, bahwa dakwah itu hikmah. Kasih Ustadz. Kadang kita memang dalam seperti ini kita mesti tunjukkan prinsip. Prinsipnya perlu keluarga saya tahu kalau saya tidak seperti itu. Tanpa saya jelekkan mereka. Minimal saya tidak ikut. Jadi kalau misalnya bukan orang tua kita tapi ada keluarga orang tua yang meninggal, diundang nih. Oh, maaf saya tidak bisa hadir. Gitu aja bilang. Besoknya lagi, maaf saya tidak bisa hadir. Kan nanti ditanya, kok kayak begini diundang tidak pernah hadir, terus sekarang ikut aliran apa? Baru setelah itu utarakan saja, prinsip saya tidak seperti itu. Baru mulai sampaikan pelan-pelan. Tapi ini kan sisi kita tidak mendukung. Keluarga nganggap ini negatif kan?
Kita mesti netralkan ini, kasih positifnya. Ini kan mereka nganggap negatif. Kita mesti tambahkan positifnya biar tidak nampak jelek terus. Caranya kasih positif. Mestinya gimana? Kalau pas ada sesuatu di luar acara itu, kasih bantuan. Kalau dia susah, tolong dia. Sering kasih hadiah. Acara pertemuan-pertemuan yang lainnya, bukan pada acara yang bertentangan dengan prinsip kita, tetap ikut. Kalau ini agak susah karena ini keluarga dekat, saya biasanya istilahkan itu, ikut saja tapi jangan jadi pemain inti, duduk di dapur saja. Kenapa? Ambil mudarat lebih ringan. Karena kadang keluarga tidak terima dengan sikap kita. Sudah dicap ini orang ini nih. Ini aliran sesat dia. Maka datang tapi bukan jadi pemain inti. Kan kalau orang di belakang saya tidak diprotes, yang penting dia sudah hadir. Saya bilang sama jamaah kayak begitu. Hadir aja. Terus kalau diajak sampai masuk ke dalam ke acara inti bilang, saya tidak pernah tahu ini baca apa saja. Sudah lupa saya kalau saya pernah tahu. Dan kalau saya jujur aja, saya bilang, saya tidak tahu mau baca apa. Oh, baca surat ini. Aduh, habis itu baca apa lagi? Aduh, bacaan-bacanya itu tidak familiar bagi saya itu. Saya dari dulu tidak biasa. Jujur. Kalau tidak bilang, lupa karena sudah tidak pernah lakukan lagi. Selesai. Jadi lihat dua kondisi ini. Dan itu juga akan meminimalkan problem. Meminimalkan konflik. Oke? Dan sebenarnya yang mesti kita jelaskan ke masyarakat kita lagi, sebenarnya bukan sisi itu saja. Kalau kita mau kirim doa, amalan banyak sekali. Kan tujuannya pahala nyampe pada orang meninggal. Oke, pahala nyampe pada orang meninggal kan? Maka yang bisa dilakukan ada doa. Kemudian yang kedua, ada sedekah. Yang ketiga, silaturahim. Yang keempat, penuhi janji. Yang kelima, buat baik dengan teman orang tua. Ini Nabi SAW sebutkan dalam 2 hadis nih. Ini masih bisa dilakukan. Oh, saya tidak hadiri acara selamatan kematian. Tapi yang saya lakukan apa? Pokoknya kalau keluarga saya itu butuh sedekah, saya beli makanan banyak, saya niatkan ini sedekah nanti untuk orang tua saya. Itu lebih orang akui daripada hadiri acara seperti tadi. Karena pahala nyampe pasti. Kan keluarga kita kadang belum tahu sedekah kayak begini. Sedekah untuk orang meninggal kan mereka tidak tahu. Coba kita biasakan kayak begitu. Oh, ini ada orang tua meninggal, terus si anak punya inisiatif, saya punya uang sekian, saya mau kasih, niatkan untuk orang tua saya. Niatkan atas nama orang tua saya. Maka nyampe. Oke? Seperti itu. Dan terus doakan keluarga besar. Semoga Allah beri taufik. Ini Pak. Baik, itu saja yang kami sampaikan untuk pertemuan kali ini. Sekalian kami pamit karena nanti siang itu acara untuk ASN. Yang bukan ASN nggak boleh hadir. Karena soalnya di kantor katanya tempatnya tidak cukup. Jadi ini sekalian saya pamit. Insyaallah mudah-mudahan bisa hadir di kota Kendari lagi. Insyaallah kota Kendari ini luar biasa, berkesan sekali. Kayaknya saya harus hadir lagi nanti berikutnya ini. Ya, tapi kayaknya harus tambah waktu, tidak hanya cukup ini aja, mau pergi ke tempat lain. Saya punya satu cita-cita mau pergi ke saudara-saudara saya di Bau-Bau. Ya, saya mau ketemu sama teman-teman saya dulu, siapa tahu ada di sana. Ya, karena di Ambon, di Jayapura dulu saya tinggal, teman saya itu orang-orang Buton semuanya. Siapa tahu mereka masih ada, terus mereka sudah pindah di Bau-Bau. Karena sebagian kan korban kerusuhan itu kan pindah ke sana, pulang lagi. Iya kan? Kerusuhan Ambon dulu pulang. Dulu juga mungkin saudara-saudara saya yang di Jayapura juga pulang ke situ. Mungkin ada saudara-saudaranya yang lainnya di situ. Insya Allah. Demikian, kami mohon maaf jika ada yang kurang tepat, ada penyampaian kami yang keliru. Semoga penyajian ini yang kami sampaikan selama ini manfaat. Insya Allah materi-materi tadi saya akan muat di .com.
Saya sudah susun tulisannya, tapi belum saya upload. Nanti kalau ada yang mau baca secara lengkap atau manfaatkan untuk berbagi dengan yang lainnya atau mungkin ngisi ceramah, insya Allah saya akan muat di Rumasyarut.com dari pertama kali saya datang sampai tema terakhir tadi. Demikian yang kami sampaikan, ya kami tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.